Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Aditya Hermawan dari kelas 1D dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator kelompok 2 ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pengertian Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Anggota kelompok 2 memiliki 4 anggota kelompok, diantaranya 2 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Yang pertama adalah Dery Aditya Hermawan, saya sendiri dengan NIM 22091102. Yang kedua, Muhammad Fauzan Yogantara dengan NIM 2204795. Yang ketiga, Siti Apipah Khoirul M dengan NIM 2210489. Yang keempat, Siti Omala dengan NIM 2206773. Tabel of contents yang akan kita bawakan adalah bab pertama, introduction atau pengertian. Bab kedua, sumber input. Bab ketiga, komponen sistem. Baik, untuk mengenal lebih jauh apa itu pengertian, apa itu sumber input, apa itu komponen sistem, saya akan serahkan terlebih dahulu kepada pengertian yang akan disampaikan oleh saudara Siti Apipah Khoirul M. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dery Aditya selaku moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Afifah dengan NIM 2210489. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Saya juga punya quotes untuk kita semua yang sedang meraih pendidikan, yaitu quotesnya adalah "You don't need to be great to start something, do it now, and don't ever put off because the chance may not come twice." Artinya, kita tuh gak perlu nunggu untuk jadi hebat buat mulai suatu. Lakukan dan jangan pernah menunda, karena kesempatan tuh gak bakal datang 2 kali. Sekian penjelasan dari saya, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Siti Omala. Terima kasih kepada Siti Afifah yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Omala dengan NIM 2206773. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sumber input. Menurut P.H. Coombs, Odang Mukhtar, ada 3 jenis sumber input dari masyarakat bagi sistem pendidikan, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan tujuan yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, penduduk serta tenaga kerja berkualitas. Dan yang ketiga, ekonomi atau penghasilan masyarakat. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada saudara M. Fauzan mengenai pembahasan komponen sistem pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Siti Omala yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang ketiga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya M. Fauzan Yogantara dengan NIM 2204795. Di sini saya akan menjelaskan komponen sistem dari poin 1 sampai poin 6. Yang pertama ada tujuan dan prioritas. Berfungsi untuk mengarahkan semua kegiatan sistem. Lalu yang kedua, peserta didik. Komponen ini berfungsi untuk menjalani proses pendidikan. Lalu yang ketiga ada manajemen. Komponen ini berfungsi untuk mengarahkan dan menilai sistem pendidikan. Lalu yang keempat ada struktur dan jadwal. Berfungsi untuk mengatur waktu dan mengelompokkan siswa. Dan yang kelima ada isi atau kurikulum, sebagai bahan atau apa yang harus dipelajari siswa. Lalu yang keenam ada guru atau pendidik, membantu menyediakan bahan dan menyelenggarakan KBM. Untuk poin 7-12 saya akan serahkan kepada saudara Dery Aditya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada saudara Fauzan telah menjelaskan komponen sistem dari poin 1 sampai poin 6. Poin 7 sampai poin 12 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dery Aditya Hermawan. Nah, di sini poin 7 dari komponen sistem adalah alat bantu belajar. Yang dimaksud alat bantu belajar di sini adalah komponen ini berfungsi
agar KBM lebih menarik, bervariasi, dan mudah. Poin ke-8 adalah fasilitas. Fasilitas di sini berfungsi juga sebagai tempat untuk menyediakannya proses kegiatan belajar mengajar. Poin ke-9 adalah teknologi. Teknologi di sini berfungsi untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar di era digital seperti ini. Poin ke-10 adalah kontrol kualitas. Komponen ini berfungsi membiayai sistem peraturan dan kriteria pendidikan. Poin ke-11 di sini adalah penelitian. Yang dimaksud dengan penelitian di sini adalah berfungsi mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan anak-anak. Poin ke-12 di sini adalah biaya. Ini yang paling penting. Biaya. Biaya di sini berfungsi sebagai petunjuk tingkat efisiensi sistem. Yang dimaksud petunjuk tingkat efisiensi adalah sebuah kegiatan belajar mengajar akan efisien apabila biayanya juga mendukung. Contoh, kalau kita tidak mempunyai biaya, bagaimana kita untuk membangun sebuah ruangan? Bagaimana kita untuk membeli sebuah fasilitas kelas? Jadi, di poin biaya ini adalah poin yang paling penting menurut saya. Terima kasih. Mungkin poin untuk komponen sistem kali ini saya cukupkan dari saya. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang telah bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata maupun ucapan. Saya Dery Hermawan, selaku perwakilan kelompok 2, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.